Ya teman, selamat jumpa lagi. Ini kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar raket yang suka ditanyakan ke saya. Ini saya jawabnya menurut sepengetahuan saya aja ya. Ini pertanyaan ada beberapa pertanyaan, nanti kita mulai aja deh. Ini pertanyaannya apa aja, nanti saya akan coba jawab. Nah, yang pertama ini suka ditanyakan ke saya, berat kotor raketnya itu berapa ya setelah dipasang senar dan grip? Jadi menurut saya itu sebenarnya tuh yang paling penting itu yang dipatokin itu pada saat berat kosongannya kalau menurut saya ya. Karena kalau berat kotor itu bisa lari-lari beratnya. Kalau raket itu kan ada senar dan ada gripnya. Nah kalau senar oke lah dia beratnya kurang lebih sekitar 3 gram ya. Nah kalau gripnya, nah itu suka lari-lari. Kenapa? Karena grip itu kan ada, kalau grip itu ada grip handuk, ada grip karet. Kalau grip handuk itu juga ada yang tebal dan ada juga yang sedang, ada juga yang tipis. Nah itu juga tergantung ngegulungnya juga. Nih ngegulungnya kan kalau di raket kan dia ngegulungnya ada yang pas grip, ada juga dia sampai lewat ke sini sampai ke shaftnya, ada juga sampai ke bawahnya ini ke bagian end capnya ditebelin situ ya. Nah itu kan juga bisa berbeda-beda jadi dapat untuk berat dan balance point-nya gitu. Ada juga yang bagian ini gripnya itu ada yang dibuka juga, itu kan jadi berpengaruh. Ya menurut saya daripada pusing-pusing mesti seperti itu, mesti persis gitu ya. Ya sebaiknya ya teman-teman tuh ya skillnya aja yang ditingkatkan gitu ya. Jadi yang dipatokin itu menurut saya ya yang dari kosongannya aja. Kan spesifikasi kalau dari pabrikan kan selalu yang dilihat kan waktu kosongannya gitu ya. Ini pertanyaan ini yang pertama. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Flex tip apa benar menambah power? Nah kalau flex raket itu kan nih teman nih, kalau raket ini kan ada flagnya nih, flagnya ya, nih flagnya ini itu kan ada yang stiff. Nah yang stiff itu maksudnya yang kaku. Nah itu apakah benar orang suka bilang kalau flex stiff itu bisa nambahin power, maka kalau nyari raket tuh yang stiff. Nah itu menurut saya nggak setuju gitu ya. Kalau raket stiff emang benar itu untuk mengakuratkan pukulan, iya benar, karena dia stiff jadi otomatis pukulan tuh lebih akurat karena dia delay ininya ya, flagnya itu dia lebih sedikit ya. Tapi kalau untuk nambah power sih menurut saya sih ya nggak terlalu signifikan ya untuk menambah power. Cuma memang biasanya kalau pemain yang memakai flagnya stiff itu pemain yang sudah tingkatannya tuh sudah advance dan sudah pro. Karena memang dia perlu, karena juga lawan bermainnya, sparringnya itu biasanya juga pemain yang sudah bagus, jadi bolanya memang cepet-cepet gitu ya. Jadi kalau flagnya itu mungkin nggak terlalu kaku, dia mungkin ada sedikit delay gitu ya waktu untuk drive gitu, misalnya defend drive atau bermain cepat. Tapi kalau dibilang untuk flag stiff itu buat menambah power, nah ini kalau pemain pemula atau pemain yang intermediate yang belum terlalu kuat tangannya atau skillnya belum terlalu baik, nah itu malah bukannya nambah power, malah mengurangi power karena dia semakin berat buat mukulnya. Nah kalau teman-teman mau tahu enak apa, maksudnya raketnya cocok dengan tangannya kita, nah ini raketnya tuh ditesnya pukulannya waktu pukulan backhand. Nah waktu kita pukul backhand begini nih, nah itu kalau mukul backhandnya aja terasa berat, bolanya tuh susah ke belakang raketnya. Nah itu kemungkinan karena flagnya terlalu kaku, terlalu stiff, jadi nggak cocok dengan tangannya kita. Ya kalau menurut saya kalau pemain-pemain yang kelas pemula sama intermediate ya menurut saya tuh flagnya tuh dimulai dari yang fleksibel sampai ke medium aja, jangan yang terlalu stiff gitu ya. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Nah ini pertanyaan ketiga. Raket ini enaknya ditarik berapa ya? Nah ini teman kan suka nanya ya ke saya nih. Nih Om, raket merek ini contoh itu enaknya ditarikkan berapa nih Om? Nah gitu ya. Nah menurut saya itu raket nggak selalu sama untuk tarikan. Contohnya begini, kalau pemain pro aja dengan raket yang sama, coba tarikan ya, tanya sama pemain pro-nya, kita lihat datanya, belum tentu sama tarikannya. Itu udah pemain pro. Apalagi kalau pemain yang biasa-biasa aja. Karena setiap tangan itu berbeda-beda cocokan tarikannya, jadi nggak bisa sama. Paling kalau itu saya suka jawabnya ya paling restnya ya contoh ya di 26 sampai ke 29 lbs. Nah itu mesti dicari temen cocoknya yang mana gitu. Kalau temen yang apalagi kalau pemula ya mungkin bisa sampai di 24 lbs. Jadi itu semua tergantung dari power tangan masing-masing dan skillnya untuk tarikan. Jadi itu nggak bisa patokan saya yang jawab. Oh tarikannya enaknya di segini. Itu menurut saya itu saya terlalu yakin banget gitu. Sebenarnya itu nggak begitu. Jadi karena setiap pemain itu berbeda-beda
tangannya itu maunya enaknya ditarikan berapa untuk raketnya. Kita ya, ini jawaban untuk yang nomor 3. Nah, ini pertanyaannya nomor 4 nih. Raket yang dicari apa punya balance, raket yang cari itu raket yang punya balance point tinggi atau yang sangat head heavy gitu. Kan suka teman gitu ya, raket tuh kalau nyari raket tuh maunya raketnya yang maunya head heavy atau sangat tinggi balance pointnya. Nah, menurut saya ini sebenarnya kurang baik ya pengertian seperti itu. Karena raket kalau sangat head heavy itu cocoknya untuk pemain yang sudah punya power dan punya skill juga. Karena raket head heavy itu kan buat nembak oke lah, memang lebih enak karena dia berat di kepala ya. Tapi kalau buat bermain yang lain, bermain pukulan kayak drive, kayak ngedefend apalagi, itu kan dari bawah ke atas gitu ya. Itu akan terasa nggak enak kalau terlalu sangat head heavy. Apalagi kalau teman-teman skillnya hanya di sekitar pemula atau di intermediate ya, itu malah nggak enak. Jadi kalau menurut saya itu raket yang terlalu tinggi head heavy-nya itu nggak cocok buat teman-teman pemula atau teman-teman yang intermediate. Jadi dipilihnya kalau mau enak itu ya buat dapat semua pukulan itu ya balance point-nya ya di sekitar 290 sampai 298 lah gitu ya. Jangan terlalu tinggi di atas 300. Gitu ya. Ini untuk pertanyaan yang nomor keempat. Nah, yang kelima, ada pertanyaan raket nggak terlalu penting. Yang penting sebenarnya senarnya yang dikasih yang bagus. Itu benar atau enggak? Nah, ini raket, menurut saya itu yang terpenting itu sebenarnya dari raketnya, teman-teman nih. Ini raketnya, jadi bukan dari raketnya asal-asalan aja gitu, raket yang biasa. Kalau intinya maksudnya yang saya mau kasih tahu ini raketnya raket yang ampang gitu ya, yang nggak ada power buat torsi mukul bola ke belakang. Yang penting dikasih senar yang bagus aja, udah yang pasti juga dia juga enak sendiri gitu kan, teman suka punya teori seperti itu. Menurut saya enggak. Karena saya pernah coba raket teman saya, raketnya kayak gitu, raketnya agak ngampang ya, nggak ada tenaganya buat pukul ke belakang, terus juga kasih senarnya yang HN, yang mahal, karena dia teorinya begini, seperti itu. Ternyata saya coba tetap aja raketnya ngampang, nggak enak dipakainya juga. Udah raketnya juga nggak stabil gitu ya, pokoknya nggak enak. Jadi menurut saya tuh yang terpenting itu raketnya. Kalau raketnya enak, dia pun dikasih senar yang sedang-sedang saja. Oke lah, dikasih senar murce lah yang itu. Dia tetap lebih enak karena dia sesuai dengan power tangannya kita. Buat mukulnya juga bola bisa gampang ke belakang. Itu pun juga, maksudnya gini, kalau dikasih senar yang lebih bagus lagi, itu akan lebih enak lagi gitu loh. Jadi intinya yang terpenting itu dari raketnya, bukan dari senarnya. Yang terpenting ya, yang pertama ya memang senar juga mendukung, tapi yang terpenting itu raketnya dulu, baru kita kasih senar yang bagus gitu ya. Ini untuk jawaban yang nomor 5. Nah, ini untuk yang nomor 6, ini ada pertanyaan, raket high end apakah pasti bagus dan enak? Kalau menurut saya, kalau secara bikinan, secara bahan, ya memang saya setuju raket high-end itu pasti lebih bagus dan lebih berkualitas lah bikinannya ya, QC-nya lebih bagus. Tapi kalau dibilang raketnya pasti enak dan cocok dengan tangannya kita, itu belum tentu. Kenapa? Karena itu raket high-end tuh biasanya dibuat itu diperuntukkan untuk pemain-pemain yang sudah punya power dan sudah punya skill yang bagus. Jadi itu nggak semua pemain akan cocok. Kalau pemain yang kelasnya masih di pemula atau pemain intermediate yang level tangannya belum terlalu kuat, powernya, terus juga skillnya juga belum terlalu bagus. Kan rata-rata raket high-end juga tuh flagnya itu kan stiff. Dia kan malah nggak enak ya mukul kayak terasanya kaku berat gitu dan nggak enak gitu. Jadi nggak selalu mesti maksudnya beli raket itu yang mesti high end pasti enak. Kalau udah bilang raket murah pasti nggak enak. Nah itu belum tentu juga gitu ya. Dan tapi juga saya mau bilang belum tentu juga raket murah tuh pasti enak. Nggak juga, malah lebih susah nyari raket murah yang maksudnya yang bisa dipakai dan enak juga gitu ya. Tapi ada, makanya itu perlu teman-teman lihat review-review yang udah pakai raket yang murah atau enak itu. Jadi ada. Jadi secara maksud saya ini saya mau bilang ini raket high end itu belum tentu pasti bagus dan pasti enak dan cocok sama tangannya kita. Kita ya, itu jawaban pertanyaan yang nomor 6. Nah, ini nomor 7, ini ada pertanyaan minta raket yang enak buat smash
tapi juga enak buat defend, drive, dan control. Nah, ini kan suka tanya ke saya tuh pertanyaan, Om, ada gak raket yang pokoknya enak buat nyemes, tapi kalau bisa sih itu defendnya juga enak, drive-nya juga enak, terus buat main kontrol juga enak. Ya itu sih, ya sama aja semuanya semua pemain juga maunya begitu ya, pengen dapat raket seperti itu. Tapi menurut saya tuh raket itu sebenarnya dibagikan 3, raket power, raket speed, dan raket all-around gitu ya. Jadi tuh nggak bisa semuanya secara grafik itu semua tinggi semua, terus itu nggak. Jadi harus disesuaikan dengan karakternya kita. Kalau karakter kita suka smash ya kita cari raket ke power. Kalau karakter suka bermain agresif, suka bermain speed dan power ya kita cari raket yang speed. Kalau raket teman-teman yang suka main penempatan bola, yang nyetel-nyetel bola nggak terlalu agresif, main kontrol gitu ya. Nah itu teman bisa pilih raket yang all around, jadi nggak bisa digabung semua gitu, semuanya juga pengennya seperti itu ya, cuma kan nggak seperti itu gitu ya. Nah kalau teman pengen semuanya enak ya teman bisa pilih raket yang all around, jadi dia raketnya itu buat bermain smash, buat bermain semua pukulan juga enak, tapi nggak dominan sekali untuk bermain powernya gitu. Untuk powernya itu juga ya nggak bisa sampai raket power yang bener-bener keras gitu buat nyemes gitu, untuk nyemes aja gitu ya. Jadi ini untuk jawaban yang nomor 7 menurut saya. Jadi menentu pilihnya raketnya yang all around, bukan raket power tapi mau semuanya pukulan bisa dapat gitu ya. Nah ini nomor 8, ini ada pertanyaan nih, pengaruh raket berapa persen sih dibanding skill? Nah ini suka ditanyakan ke saya juga. Jadi menurut saya ya, jadi itu perbandingan raket dengan skillnya itu sesuai dengan kemampuan pemainnya juga. Jadi gini, kalau pemainnya kelasnya masih pemula, ya otomatis raketnya nggak terlalu berpengaruh. Paling 5%, skillnya 95%. Kenapa? Karena pemain pemula dikasih raket yang mahal pun juga dia nggak tahu bedanya. Cuma oke lah, mungkin dia lihat dari segi bikinan kualitasnya ya, oh ini lebih rapi. Tapi kalau dia pakai kadang-kadang dia belum nggak tahu bedainnya karena dia masih pemula. Nah, tapi kalau udah mulai masuk ke intermediate, ke advance, nah itu perlu raket itu menunjang juga. Jadi bukan sama sekali juga raket gak berpengaruh. Makin berpengaruh kalau dia skillnya sudah semakin berpengaruh, maksudnya sudah semakin tinggi. Apalagi ke pemain pro, itu bisa sampai 30% kalau menurut saya itu raket untuk menunjang skillnya dia dan menunjang powernya dia, tekniknya dia gitu waktu dia bermain gitu ya. Jadi itu perlu raket yang sesuai dengan kemampuan skillnya gitu, bisa 30% untuk pemain pro. Jadi tergantung tingkatan level pemainnya untuk maksudnya untuk berapa persen pengaruh raket terhadap pemain gitu ya. Ini untuk jawaban yang nomor 8. Ya kira seperti itu teman ya yang saya bisa jawab, yang saya bisa bagikan jawaban pertanyaan yang seputar tentang raket. Ya semoga ini bisa berguna ya buat teman-teman untuk lebih paham lagi tentang raket. Bagi teman merasa ini bermanfaat, tolong di-subscribe dan share videonya ke teman yang lainnya ya. Salam sehat tetap selalu. Semangat, sampai jumpa lagi. Terima kasih.